بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله ثم الحمد لله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق الله العظيم. Salah satu perjuangan Rasulullah ketika masuk ke Madinah menyatukan antara Aus dan Khazraj. Dua suku yang berbeda di kota Madinah. Karena Rasulullah tahu dengan dibersatukan antara Aus dan Khazraj akan banyak maslahat dan manfaat untuk kemajuan dan kemakmuran bukan hanya satu kota, bukan hanya untuk satu bangsa, tapi untuk seluruh umat. Bahkan habis disatukan oleh Rasulullah, sudah dikenal mereka sebagai Al-Ansar. Tidak dikenal lagi Aus dan Khazraj. Ada satu peristiwa di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia, terjadilah berantem antara seorang dari Aus dan seorang dari Khazraj. Dan orang Aus itu berteriak, "Wa Ausah!" Dia panggil sokonnya. Orang Khazraj juga, "Wa Khazrajah!" Rasul dengar teriakan mereka. Langsung Rasulullah marah. "Ma balu da'wal jahiliyah?" Masih kalian membawa masa jahiliyah? Masih jahil, masih bodoh. La farqa baina Arabiyyin wala a'jami. Tidak ada beda antara Arab non-Arab, antara putih hitam, antara bahasa dengan bahasa. Tidak ada perbedaan karena semua kita keturunan Nabi Adam. Dan itulah yang kita ingat. Dan seorang Muslim yang terbukti dari bacaan yang kita selalu baca, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Kesabaran kita dan syukur kita
apapun hasilnya besok, kita menerima. Kalau sesuai keinginan kita, kita bersyukur. Kalau tidak sesuai keinginan kita, kita bersabar. Dan orang syukur dan sabar dua-duanya masuk surga. Luar biasa. Berarti semua bernilai di sisi Allah. Memang itu namanya dunia. Pasti ada yang menang dan ada yang kalah. Nanti kalau semuanya Bapak Ibu, tak usah difikirkan soal menang dan kalah. Karena memang sudah di surga, semuanya menang. Tapi kalau di dunia, memang itu karena dinamakan dunia. Salah satu ujian, menang pun bisa ujian. Kalau orang menang jadi sombong, oh itu ujian. Bisa sebab nikmat, dia kufur terhadap nikmat. Sebaliknya, orang bisa kalah, itu bukan justru menjadi musibah, malah bisa menjadi nikmat. Karena iblis tahu dengan kehancuran satu bangsa, kehancuran rumah tangga, kehancuran satu negeri, itu salah satu yang akan menampilkan banyak musibah yang tidak ada habisnya. Mencari nafkah susah, pergi ke masjid pun tidak nyaman, anaknya di sekolah tidak nyaman, bermasalah bermacam-macam. Sebab itu perpecahan kita umat Islam membuat terlihat kehebatan Israel. Padahal Israel bukan hebat, tapi kelemahan kita. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kalau sudah diputuskan kemarin, siap-siaplah. Wallahi akan tanggung jawab besar di hadapan Allah. Jangan Anda merasa senang karena sudah jadi presiden. Tapi berkata dan ingat ucapan Rasulullah, Inna fatahna laka fathan mubina. Dan Rasulullah menerima pemenangan itu, kesuksesan itu dengan rendah hati. Dan dia mengambil hikmahnya dan tetap mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tanaza'u fatafshalu. Syaitan, iblis, paling suka daripada dosa maksiat, daripada dosa zina, daripada dosa riba, daripada dosa durhaka. Yang paling disukai oleh iblis adalah fitnah, adu domba dan perpecahan umat. Ketika iblis menerimkan pasukannya dan masing-masing datang, habis selesai tugas. Ini ada laporan. Ternyata manajemen iblis juga hebat. Ada laporan nih. Apa yang kamu buat? Aku berhasil menggoda ini orang menjadi berbuat zina. Aku berhasil membuat ini orang. Semua mereka melaporkan ke iblis. Iblis biasa saja. Tapi ketika ada iblis datang, syaitan yang berkata, aku berhasil adu domba antara keluarga. Aku adu domba dan fitnah antara bangsa. Langsung iblis, sini kamu dekat sama saya ini. Dikasih mahkota. Kamu hebat. Karena iblis tahu dengan kehancuran satu bangsa, kehancuran rumah tangga, kehancuran satu negeri, itu salah satu yang akan menampilkan banyak musibah yang tidak ada habisnya. Buktinya kita lihat Libya, Mesir, Tunisia, Arab Saudi, Bahrain yang namanya negara kerajaan, sampai titik ini belum bisa nyaman menghadapi bermacam musibah dan masalah. Belum lagi Yaman. Ini yang mestinya menjadi pelajaran buat kita semua. Kalau negeri Arab saja yang dekat dengan para nabi, yang dekat dengan tanah suci, karena mereka berpecah belah dan tidak menerima titipan Allah dan tuntunan Allah, Allah akibahkan apa yang mereka lakukan menjadi kehancuran kehidupannya. Sekarang apa yang terjadi? Mencari nafkah susah,
pergi ke masjid pun tidak nyaman, anaknya di sekolah tidak nyaman, bermasalah bermacam-macam. Sebab itu berbacahan kita umat Islam membuat terlihat kehebatan Israel. Padahal Israel bukan hebat, tapi kelemahan kita. Berbacahan kita. Indonesia sangat diperhatikan. Oleh karena itu negeri Arab cemburu terhadap Indonesia karena penduduknya dibanding penduduk semua negeri Arab masih lebih besar penduduk Indonesia. Tapi kok bisa damai, bisa demokrasi, bisa lancar, luar biasa. Apalagi kalau Nabi Muhammad ada di sini, wow, lebih hebat lagi dia. Kita tunjukkan Bapak Ibu jamaah sekalian, walaupun Nabi Muhammad tidak pernah datang ke Indonesia, tapi cintaan kita kepada Nabi Muhammad kita buktikan. Walaupun kalah orang Arab, negeri Arab, karena kita di sini bukan untuk negeri Arab, tapi karena kita di Indonesia untuk Allah dan karena Allah dan demi perjuangan para pahlawan yang sudah menurbankan jiwanya, menumpahkan darahnya untuk kemerdekaan Indonesia. Sayang sekali kalau mereka sudah di dunia kubur yang sudah menumpahkan darahnya, malah mereka mendapatkan berita Indonesia lagi kacau, Indonesia lagi hancur. Sebab apa? Pemilu. Na'udzubillah. Mari kita buka halaman baru. Jangan anda fikirkan siapa yang terpilih, tapi anda berbanyak istighfar, berbanyak jaga tahajud, berbanyak baca Al-Quran. Itulah yang kita fikirkan. Nanti selanjutnya akan Allah berikan yang terbaik. Kalau yang terbaik berarti itu pilihan Allah, bukan pilihan manusia. Dan percaya kalau Allah yang memilihkan untuk kita, percayalah itu baik untuk hari ini, untuk besok, bahkan untuk masa depan. Dan saya memberikan pesan kepada rakyat Indonesia yang sudah menerima KTP Indonesia, yang sudah menjadi warga Indonesia yang terhormat, yang sudah memiliki nama baik di luar negeri, mohon dijaga, mohon dijaga, mohon dijaga agar kita dapat sama-sama keberkahannya. Demi keluarga dan para pahlawan yang telah menumpahkan darahnya untuk Indonesia, jangan kita mengecewakan mereka. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan ketika nanti di hari kiamat telah terpisah antara siapa ahli surga dan siapa ahli neraka. Sebagai tambahan kesiksaan jiwa, begitu orang neraka masuknya ke neraka harus mampir dulu. Mampir kepada siapa? Silaturrahim sama iblis. Mampir dulu ini sebelum ke sana nih. Ucapkan salam. Dan dia bertemu dengan iblis. Kok kami salah ikut? Kok malah jadi ke neraka? Dan Allah gambarkan di surat Ibrahim. Wa qala asy-syaitanu lamma qudiya al-amr. Inna Allah wa'adakum wa'dal haqq. ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. Kata syaitan ketika sudah selesai hisab, selesai keputusan siapa ahli surga dan siapa ahli neraka, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan ahli neraka bertemu dengan iblis sebelum jatuh ke neraka.
Dan mereka berkata, selama ini kami salah ikut. Kata iblis, jangan salahin aku, salahin diri sendiri. Saya cuman memberikan gambaran, tapi saya kaget ternyata kamu lebih hebat berilaku. Saya tidak bisa tolong kalian dan kalian tidak bisa tolong aku. Dan sama-sama masuk neraka, dan neraka tempat yang terburuk bagi orang-orang yang zalim. Allah di sini menutupi ayat kata zalim, bukan kata fasik. Karena soal kefasikan adalah dalam diri kita. Bunya dosa maksiat itu berbuatan diri sendiri. Mohon ampun, Allah ampuni. Bisa dihindak Allah ampuni maupun tidak diampuni. Fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Tapi dengan harapan kita diampuni Allah, pasti diampuni. Tapi orang yang zalim, dosanya sudah melalui batas, bahkan dosanya menyakiti orang lain atau mengganggu kehidupan lain, itulah perbuatan kezaliman yang Allah menjanjikan akan dihukum di dunia sebelum di akhirat. Semua dosa bisa ditunda hukumannya di hari pembalasan. Fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha, kecuali dosa kezaliman. Di antara kata kezaliman adalah berkata-kata fitnah, adu domba, jaga ini, jaga hati-hati. Sebab satu ucapan, saya baca dalam sejarah, di masa jahiliyah, pernah terjadi perang antara dua suku hampir 400 tahun. Sebab perang itu, perang saudara. Awalnya ini, mulai ini. Bapak Ibu, takdir Allah tetap akan berjalan. Kita terima dapat pahala, kita tidak terima dapat keburukannya, dan takdir pun tetap berjalan. Kita milih yang mana? Terima kan? Kalau kita tidak terima gimana? Apakah bisa rubah takdir? Tidak. Bahkan membebani kita, membawa dosa, karena kita tidak menerima titipan Allah, dan takdir pun tetap berjalan. Bertambah sakit hati, bertambah sakit perasaan, bertambah sakit jiwa, bertambah sakit musim, bermacam-macam masalah. Tapi kalau kita hidup dengan apa adanya, nikmat. Nih. Apaan tuh? Tuh, nih. Ini apa ini? Hah? KTP siapa? KTP aku nih. Aku cinta Indonesia. Kalau saya tidak pantas menjadi rakyat Indonesia, menjaga martabat negeri Indonesia di dalam negeri maupun di luar negeri, saya kalau sekarang ke negeri Arab, saya sebutkan diri saya, ini saya dari Indonesia nih. Sambil kalau saya masuk ke Madinah, saya bertemu dengan kawan-kawan saya imigrasi di bandara. Kapan ini datang? Saya ini dari Indonesia. Begitu lihat paspor, paspor Indonesia. Kapan dari Indonesia ini? Emang saya dari Indonesia. Oh, kemarin kita sama-sama sekolah kok dari Indonesia. Memang saya berasal Indonesia. Ternyata salah satu kakek saya, ia adalah yang mati syahid insya Allah di sisi Allah dalam perjuangan merdeka Indonesia. Dan Allah Subhanahu wa taala menunjukkan, barangkali saya baru tahu sejarah keluarga saya ada di Indonesia. Oleh karena itu saya berkenan menerima KTP Indonesia, karena saya percaya akan jaga di sini maupun di luar negeri ini, menjaga martabat kehormatan Indonesia. Kalau saya tidak menjaga, tak pantas saya terima. Dan saya memberikan pesan kepada rakyat Indonesia yang sudah menerima KTP Indonesia, yang sudah menjadi warga Indonesia yang terhormat, yang sudah memiliki nama baik di luar negeri, mohon dijaga, mohon dijaga, mohon dijaga,
agar kita dapat sama-sama keberkahannya. Demi keluarga dan para pahlawan yang telah menumpahkan darahnya untuk Indonesia, jangan kita mengecewakan mereka. Mari kita sama-sama damai Indonesiaku, damai Indonesia, makmur Indonesia, baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Mari kita sama-sama bacakan Al-Fatihah untuk kemakmuran Indonesia, kedamaian Indonesia, kesuksesan Indonesia, agar masa depan Indonesia akan datang insya-Allah lebih baik daripada yang sudah lalu. Al-Fatihah.